Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mulai podcast bersama teman saya ya. Saya Susilo Nugroho dan teman saya Hamzah Alwi Ramadhani. Oke, kali ini kita bakal bahas hasil audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di salah satu resto mie yang viral, favoritnya mahasiswa Malang ini, namanya Wismi di daerah Trogomas. Nah, kita di sini akan bahas dari dapur yang sibuk, playground anak-anak, sampai tabung gas yang ada di luar. Semuanya kita kulik. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi kenapa sih K3 itu penting banget buat resto cepat saji kayak Wismi nih? Karena Wismi ini punya karakteristik unik. Dia menggabungkan dapur yang bervolume tinggi, terus area makan indoor outdoor dan playground anak dalam satu lokasi. Jadi potensi bahayanya nggak cuma dari dapur, tapi juga dari fasilitas publik yang disiapkan. Oh gitu, berarti resikonya ini lebih kompleks ya. Apa aja sih landasan hukumnya? Ada banyak, mulai dari UU nomor 1 tahun 1970 tentang kesempatan kerja, tentang keselamatan kerja, UU Ketenagakerjaan, PPSMK 3 nomor 50 tahun 2012, sampai Permenkes soal higien sanitasi pangan. Intinya, pengelola tuh wajib mengidentifikasi bahaya, menyediakan APD gratis bagi karyawan, dan menjamin keamanan baik untuk karyawan maupun pengunjungnya. Kalau dari sisi teori berarti ada dua konsep yang relevan banget ini, teori domino sama teori gunung es ya. Betul, teori dominonya bilang kecelakaan itu rangkaian kejadian. Misalnya karyawan nggak pakai sepatu anti slip. Itu unsafe action yang ujungnya memicu cedera. Sementara teori gunung esnya mengingatkan kita biaya kecelakaan itu nggak cuma medis yang kelihatan, tapi ada biaya tersembunyi yang jauh lebih besar, hilangnya produktivitas, kerusaknya reputasi merek, sampai kerugian finansial jangka panjang. Oh, jadi K3 itu bukan cuma formalitas administratif tapi juga investasi jangka panjang buat bisnis ya. Iya, betul. Nah, bagian paling menarik dari laporan ini adalah hasil wawancara langsung kita sama karyawan dan pengunjung. Mulai dari sisi karyawan dulu nih. Salah satu waiters ini namanya Rizky, cerita kalau dia itu udah lama overwork dan dianggap wajar atau nggak pernah diperbaiki. Nah, dia itu juga pernah mengalami yang namanya burnout, tapi nggak ada ruang aman buat nyampein keluhannya ke manajemen gitu. Hmm, itu yang dibilang di laporan sebagai isu psikososial. Satu-satunya support dia justru solidaritas sesama rekan sip, bukan sistem dari perusahaan. Oh, terus dia juga menyorot soal fasilitas. Katanya fasilitas pelanggan ini diperhatikan banget, tapi ruang istirahat karyawan ini kurang gitu. Lokernya juga banyak yang rusak. Hmm, tapi beda cerita sama Adinda, kasir di sana. Dia ngerasa kaget di minggu pertama karena langsung kerja penuh tanpa onboarding. Tapi makin lama dia adaptasi dan untungnya lingkungan kerjanya nggak toksik. Oh, berarti pengalaman karyawan itu variatif ya, tergantung posisi dan lama kerjanya. Nah, sekarang dari sisi pengunjung nih gimana? Nah, menariknya mayoritas pengunjung termasuk yang namanya Raffi dan Pascal itu fokusnya ke kenyamanan wifi, kebersihan, kecepatan penyajian. Mereka hampir nggak sadar soal KA3 formal kayak jalur evakuasi. Tapi ada satu pengunjung namanya Farel yang justru paling kritis. Dia tuh bilang nggak ada penanda jalur evakuasi yang jelas, apar yang nggak terpajang strategis dan lantai area kasir yang berpotensi licin. Nah, betul tuh. Tapi menurut aku, Farel ini insight-nya paling berharga. Karena dia ngelihat dari kacamata orang awam yang justru notice gap keselamatan yang nggak disadari pengunjung lain. Jadi kesimpulannya kenyamanan dan keselamatan itu dua hal yang sering nggak sejalan di mata pengunjung biasa, padahal itu sama pentingnya. Iya, betul. Nah, ini bagian paling teknis. Tim audit atau kita memetakan belasan titik hazard dengan kode warna risiko. Yang paling banyak itu warnanya merah ya, alias resiko tinggi itu justru area gas dan kelistrikan. Misalnya kayak tabung LPG besar ditaruh di area terbuka tanpa adanya rantai pengaman dan sebagainya. Itu
ada resiko jatuh, kena katup, bahkan bisa meledak ya. Ya, terus ada juga apar yang penempatannya terhalang ember dan alat kebersihan. Jadi kalau kebakaran mendadak, akses daruratnya malah terhambat. Di dapur itu sendiri, lantai basah dari sisa air rebusan mie juga jadi resiko terpeleset tinggi. Apalagi stafnya kan bawa mangkuk panas tuh. Nah, betul tuh. Tapi yang bikin aku kaget, area playground anak juga masuk kategori merah. Karena ujung seluncurannya langsung ke lantai keras tanpa alas karet. Itu resiko cedera benturan buat anak-anak. Oh iya, berarti sementara yang kuning atau sedang itu lebih ke administratif. Kayak nggak ada tanda wet floor atau lantai basah, atau nggak ada papan batas usia di playground. Nah, ya, jadi kalau dipetakan, resikonya tuh tersebar di 4 kategori besar. Fisik mekanis, administratif, ergonomi, dan elektrikal, kimia, atau biologis. Dan rekomendasinya pakai hierarki kontrol, mulai dari rekayasa teknis, seperti sensor gas, kontrol administrasi lewat SOP, sampai penggunaan APD yang teratur. Oh gitu. Jadi intinya satu masalah kecil yang dibiarkan ini bisa nyambung ke masalah lain. Itu yang bikin mapping ini tuh penting banget buat manajemen ya. Betul sekali, kalau nggak ada mapping ini pasti bakal terjadi banyak kecelakaan nantinya. Oh, Jadi dari seluruh audit ini, kesimpulannya, Wismi itu udah cukup baik dari sisi hygiene dan SOP pelayanan, tapi masih ada celah besar di ketiga strukturalnya, gas, listrik, dan keselamatan anak di playground yang kita sebutkan tadi. gitu. Berarti tujuannya itu cuma satu, yaitu zero accident, dan itu cuma bisa dicapai kalau rekayasa teknis atau SOP sama budaya 5R itu jalan bareng ya. Itu dia rangkuman audit K3 Wismi Trogomas. Oke, terima kasih. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.